laporannya diterima? Diterima laporannya, ya kita tentu akan memperkuat laporan-laporan itu dengan tambahan-tambahan video-video dan juga berita-berita yang banyak sudah beredar terkait Rocky Gerung yang isinya adalah penyebaran berita bohong, hasut, fitnah, adu domba antar suku dan agama. Kita banyak kok itu yang kita perkuat lagi. Dan saya mengatakan kita nih, ini waktunya, ya. Dan Rocky Gerung pasti akan kena batu. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk kasus ini dia tidak bisa menghindar. Harus ditangkap. Jadi hari ini kita akan suarakan penjarakan Rocky Gerung. Kalau penjarakan Rocky Gerung, penjarakan Rocky Gerung. Jadi jika Kapolri dan pihak-pihak terkait, terutama Kapolri, tidak bisa menindak tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung, maka dengan segala hormat saya meminta Kapolri lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya. Oke? Dan untuk semua rakyat Indonesia yang memang mencintai Jokowi, saya dan teman-teman di Jakarta akan segera mengadakan aksi untuk menuntut tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam NKRI. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi kembali masih terkait mengenai penghinaan terhadap Bapak Presiden Jokowi. Nah, baru-baru ini Rocky Gerung ini melontarkan pernyataan yang cukup kontroversi, di mana dia itu menghina Bapak Presiden Jokowi saat memprovokasi para buruh yang akan melakukan aksi di tanggal 10 Agustus mendatang. Nah, si Rocky ini mengatakan bahwasanya Presiden Jokowi ini adalah bajingan tolol, ya. Nah, pernyataan Rocky Gerung ini merespon, ya, menuai banyak respon di kalangan warga masyarakat, ya. Dari netizen ini semua mengecam, ya, pernyataan si Rocky yang menghina Bapak Presiden Jokowi. Nah, kecaman terhadap Rocky Gerung ini, nah ini berbuntut laporan kepada kepolisian dan rakyat menuntut polisi agar segera menangkap Rocky Gerung. Nah, memang caci maki yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini tidak hanya sekali. Ini sudah beberapa kali. Nah, ini sudah ada yang resmi melaporkan ke Bareskrim Polri. Bahkan para pendukung Bapak Presiden Jokowi ini akan melakukan aksi demonstrasi yang menuntut Polri untuk menangkap Rocky Gerung ini. Wah, ini nanti kemungkinan akan ada demonstrasi yang mendukung Bapak Presiden Jokowi dan mungkin akan berhadapan yang menantang para penghina, para pembenci Bapak Presiden Jokowi. Yang tujuannya sebenarnya mereka itu ingin melengsarkan, ya, para sengkuni yang sebelumnya melakukan aksi people power. Nah, itu pasti mereka akan menunggangi aksi-aksi yang akan dilakukan di tanggal 10 Agustus tersebut. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Makin gila, Rocky Gerung hina Presiden Jokowi, bajingan tolol dan pengecut. Dan Rocky Gerung berjanji akan membuat rusuh Indonesia pada 10 Agustus mendatang. Ujaran kebencian Rocky Gerung ini viral di media sosial yang diunggah secara live pada akun YouTube Bang Edi pada 30 Juli 2023 dengan judul "Di acara konsolidasi buruh Rocky bilang dia bajingan tolol dan pengecut." 10 Agustus kita bikin gara-gara. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. 10 Agustus 2023 kita bikin gara-gara, ujar Rocky Gerung di hadapan aliansi aksi sejuta buruh tersebut. Hinaan keji Rocky Gerung pada kepala negara ini sebenarnya bagian dari strategi dirinya untuk memancing reaksi aparat apakah berani menangkap dirinya. Rocky berharap aparat bersikap reaktif lalu menangkap dirinya seperti yang telah disampaikan dirinya di Bekasi 30 Juli 2023 yang lalu. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi
adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Sebenarnya, rekam jejak Rocky Gerung menghina dan merendahkan Presiden Jokowi ini sudah berulang kali terjadi. Tapi aparat penegak hukum sepertinya enggan dan ketakutan untuk menindak orang satu ini. Hingga berbagai ujaran kebencian selalu terlontar dari orang yang katanya profesor tersebut. Kartu pinter, kartu prapekerja. Ada satu kartu yang belum dia keluarkan, kartu pradungu. Dan saya nggak yakin dia akan keluarkan kartu itu, karena itu kartu yang akan dia pakai sendiri. Kebebasan berbicara masih kurang dikit. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Orang mendungu-dungukan presiden juga tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja. Mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan? Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya. Indonesia ini memang negara demokrasi. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat sangat dilindungi undang-undang. Tapi seharusnya aparat penegak hukum bisa membedakan mana yang mengeluarkan pendapat untuk kepentingan umum dan mana-mana yang menghina serta melecehkan. Jangan sampai karena takut atau enggan dituding membungkam kebebasan berbicara seseorang. Karena faktanya, apa yang dilontarkan oleh Rocky Gerung ini bukan mencerminkan sebuah demokrasi, tapi lebih condong pada sebuah penghinaan. Dan jangan sampai pula apa yang diujarkan oleh si Rocky Gerung ini akan memancing emosi rakyat ke depannya. Karena sudah kesekian kalinya si Rocky Gerung ini menghina kepala negara. Ucapan Rocky Gerung yang sangat frontal ini sebenarnya sudah bisa dijerat dengan hukum, tapi sayangnya tak ada aparat satupun yang berani menyentuhnya. Berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolol, bajingan pengecut. Jika Ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan Ganjar sebagai presiden dengan kalimat Ganjar sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Rocky Gerung adalah kolaborator asing, antek, dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Thank you ya. Diterima laporannya, kita tentu akan memperkuat laporan-laporan itu dengan tambahan-tambahan video-video dan juga berita-berita yang banyak sudah beredar terkait Rocky Gerung yang isinya adalah penyebaran berita bohong, kasut, fitnah, adu domba antar suku dan agama. Kita banyak Pak itu yang kita perkuat lagi. Dan saya mengatakan kita nih, ini waktunya, dan Rocky Gerung pasti akan kena batu. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk kasus ini dia tidak bisa menghindar. Aku tangkap. Jadi hari ini kita akan penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Ya, akan diproses ya. Kita akan proses PKT ya. Bang, tapi sebelum laporan ini apakah ada pemerintahan dulu ke Pak Jokowi? Enggak. Ini kesadaran masyarakat murni kita ya. Selalu saya katakan. Nanti misalnya kalau Pilpres sebagai 24 menghasilkan presiden siapa? Kita akan bela juga kalau harkat martabatnya dihinakan dengan disebut sebagai bajingan tolol dan bajingan pengecut. Siapapun presidennya ya. Pokoknya semua video yang diunggah oleh siapapun itu yang terperlukan ke Bapak. Bapak kan bilang sebelum lapor tadi sebelumnya udah ada berbicara dulu terlebih dahulu mungkin sama Rocky Gerung sebelumnya. Enggak ada. Kenapa langsung? Ada niatan itu, Pak? Kenapa ada niatan buat membicarakan terlebih dahulu? Ya, karena kita ini kan orang yang sudah lama menahan kesabaran. Ya. Coba teman-teman objektif melihatlah ya. Berapa kali pembenci Jokowi melakukan demo? Apakah pernah kita melakukan demo tandingan? Enggak.
Nggak pernah. Kita tuh menahan kesabaran sebatas masih dalam koridor demokrasi. Kritik itu demokrasi. Tapi kalau sudah penghinaan, hasut, adu domba, penyebaran kebencian, apalagi membenturkan suku dan agama, itu bukan demokrasi. Itu memanipulasi demokrasi dan itu adalah ancaman terbesar bagi eksistensi bangsa. Kita tidak akan membiarkan itu. Oke. Wah ini ya, jadi warga yang melaporkan ke Bareskrim tentang kepada Polri tentang Rocky Gerung yang menghina Bapak Presiden Jokowi, ini laporannya sudah diterima ya oleh Bareskrim Polri dan mereka meneriakkan penjarakan Rocky Gerung. Dan kali ini, nah ini mereka ini berharap tidak akan lepas Rocky Gerung dari ancaman hukuman penjaranya. Karena beberapa kali sudah berkali-kali itu menghina Bapak Presiden. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib bajingan. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib bajingan tapi pengecut itu. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Kita perlukan itu. Sejarah menunggu kita. Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam. Tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu. Sunatullahnya begitu. Agustus kita bikin gara-gara, kita cari gara-gara. Seluruh kesempatan untuk diskusi sudah kita lalui. Diskusi dengan menteri, diskusi dengan dirjen, diskusi dengan kabinet, diskusi dengan anggota DPR. Hasilnya diabaikan. Maka saatnya kita bikin gara-gara. Apakah gara-gara itu inkonstitusional? Gara-gara itu disediakan oleh sejarah untuk berperkara. Kita bikin gara-gara untuk buka perkara. Berperkara dengan siapa? Berperkara dengan Presiden Jokowi. Berperkara dengan menteri biasa tuh. Tapi kita mesti hidupkan harapan bahwa hanya dengan berperkara kita bisa mempersoalkan kembali seluruh kebijakan bangsa ini yang dihianati oleh pemimpin tertinggi. Itu dasarnya.
Jadi semua kegelisahan kita, karena kita tidak tahu siapa yang mesti kita arahkan untuk berperkara. Pada akhirnya begitu. Kalau kita jumlahkan seluruh massa, tapi kita tidak tahu arah kita berperkara kemana, akan diabaikan energi dari kumpulan massa itu. Beredar ramai di media sosial terkait pernyataan Rocky Gerung dalam sebuah acara, sepertinya acara buruh ya, yang menyampaikan pernyataan-pernyataan yang sangat menunjukkan bahwa Rocky Gerung ini makhluk yang tidak punya adab sama sekali, tidak punya etika, dan tidak pernah belajar tata krama. Rocky Gerung bahkan menyebut Presiden Jokowi dengan pernyataan yang sangat membuat kita tersinggung. Karena apa? Presiden Jokowi adalah pemimpin yang sekarang memimpin bangsa ini, tetapi disebut oleh Rocky Gerung sebagai bajingan tolol. Rocky Gerung ini merasa dirinya orang pintar, merasa orang benar, padahal sebetulnya dia ini hanya sebuah makhluk yang lidahnya, mulutnya pintar berkata-kata. Tidak jauh beda dengan Anies Baswedan yang hanya pintar ngoceh. Rocky Gerung ini juga hanya sekelas begitu. Dia hanya pintar berkata-kata tetapi tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya tata krama sekali. Saya kasihan, mungkin dia ini masa kecilnya tidak pernah dididik barangkali oleh orang tuanya untuk berlaku sopan, berlaku berbudi pekerti, dan bersikap selayaknya bagaimana kita orang Indonesia menghormati yang lebih tua dari kita. Mengkritik pemerintah itu baik, sah-sah saja. Bahwa kritik itu bagian dari kehidupan yang juga diatur dalam undang-undang konstitusi kita. Semua berhak berbicara dan bersuara, tetapi tidak ada yang boleh berhak berbicara seenak perutnya untuk mencaci maki siapapun. Apa yang dilakukan Rocky Gerung ini adalah sebuah kejahatan menurut saya, dan patut untuk diproses hukum. Karena statement-statement yang dilakukan di situ tidak hanya menghina, mencaci maki Presiden Jokowi dengan sebutan bajingan tolol, tetapi Rocky Gerung juga menghasut buruh dalam pernyataannya. Meskipun tidak secara vulgar dinyatakan, ayo buruh macetkan jalan tol, tidak, tetapi statementnya mengarah ke sana, bahwa Rocky Gerung berharap pada aksi sejuta aksi buruh nanti akan memacetkan jalan tol. Kata memacetkan ini artinya ada unsur yang disengaja untuk membuat macet jalan tol, dan ini adalah perbuatan pidana karena kita tidak boleh secara sengaja memacetkan jalan. Karena itu akan mengganggu ketertiban umum, maka dia telah menghasut untuk membuat peristiwa yang kacau di tengah masyarakat. Rocky Gerung telah menghasut supaya terjadi sesuatu terhadap masyarakat yang tidak baik, tidak stabil, dan akan mengganggu banyak hal. Nah, disinilah unsur pidananya terpenuhi, bahwa Rocky Gerung telah menghasut melakukan sebuah perbuatan tidak baik, perbuatan pidana atau kejahatan yang melawan penguasa umum. Pasal 160 KUHP jelas mengatur itu. Saya pikir bahwa pihak kepolisian harus menindaklanjuti ini. Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini sudah di luar batas kepatutan, dan ini bukan kritik tetapi adalah perbuatan pidana. Dan saya menyarankan kepada Rocky Gerung supaya rajin-rajin membaca, jangan pura-pura rajin membaca. Sesekali bacalah buku yang berwawasan. Di sini ada buku Darmaning Satrio, nilai-nilai kepribadian dan kepemimpinan. Jadi supaya jiwa Anda itu juga terisi dengan nilai-nilai kepribadian, tidak hanya mulut dan lidah Anda yang berani dan bisa berbicara bahkan kasar. Saya berpikir bahwa Anda hanya seorang dungu yang punya keberanian. Ya memang banyak begitu, orang dungu punya keberanian lebih, dan Anda salah satunya. Saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia yang mendukung si Jokowi, pro Jokowi. Mari kita bersatu, mari kita bersatu padu untuk menggalang satu kekuatan, untuk meminta kepada pemerintah, penegak hukum, untuk menangkap si Rocky Gerung. Ini Rocky Gerung bukan lagi sembarangan lagi. Memang dia sudah terbiasa memaki, menghina si Jokowi melalui Ernie Elias. Dan sekarang dia jelas-jelas mengatakannya bajingan tolol. Ini sudah luar biasa ya. Ini tak bisa diampuni.
Maaf cerita Bapak Kapolri, Bapak aparat penegak hukum. Andai kata saya di Jakarta jumpa dengan si Rocky Gerung, jangan tanya nasib Rocky Gerung. Walaupun saya sudah siap tua-tua begini, saya siap mati untuk demi memperjuangkan Republik Indonesia ini, untuk mempertahankan NKRI dari marwah-marwah tersebut seperti Rocky Gerung. Saya siap mati untuk membalas tanah air Republik Indonesia ini. Dan saya sekarang ini bukan main-main untuk dalam hal tersebut. Nyawa saya pertarungkan. Demi Allah, bersaksi kepada Allah atas perbuatan Rocky Gerung tersebut. Saya siap untuk mati. Nah, itulah dia. Tapi dia harus mati juga. Harus mati juga dia. Tidak bisa tidak. Saya siap mati. Demi Allah saya bersaksi. Apabila penegak hukum tidak ambil tindakan, maka kami sebagai pejuang-pejuang cinta Republik ini, cinta tanah air ini, tidak menginginkan perpecah belahan umat di antara bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia. Peperangan saudara akan terjadi. Kalau seperti ini yang dibuatkan Rocky Gerung, akan terjadilah perang saudara di Republik Indonesia ini. Apakah pemerintah, penegak hukum ingin seperti itu terjadi? Timbul satu pertanyaan. Apakah pemerintah penegak hukum ingin kacau di Republik ini? Kalau tidak ingin kacau di Republik ini, maka tangkaplah Rocky Gerung untuk mengamankan Republik ini. Ini sudah penghinaan luar biasa. Bukan dalam negeri saja yang malu. Kita malu, marwah kita dipandang oleh luar negeri. Bapak Presiden kita dimaki, dihina, dikatakan bajingan tolol. Ini luar biasa penghinaannya. Mohon Bapak Kapolri dan penegak hukum untuk mendapat menangkap si Rocky Gerung. Amansa bukan sendirian, tapi amansa beribu-ribu amansa yang ada di Jakarta sana. Seperti projo-projo perjuangan si Jokowi. Pasti terjadi itu Bapak penegak hukum. Jangan main-main, ini persoalan yang ditekankan si Rocky Gerung. Ini sudah luar biasa bejatnya. Penghinaan kepala negara, pelanggaran hukum. Seolah-olah Rocky Gerung mengatakan pemerintah takut kepada dirinya. Seolah-olah pemerintah takut kepada dirinya. Ini bukan main-main. Saya sebagai rakyat biasa, saya menggeletar darah saya, mengalir darah saya di Ibu Pertiwi. Saya siap untuk mati untuk memperjuangkan Republik ini, Bapak Kapolri dan Bapak penegak hukum. Ini bukan saya sendiri, dan saya banyak rakyat-rakyat di Indonesia ini seperti saya mencintai Republik Indonesia ini, Pak. Mohon Bapak tangkap itu Rocky Gerung. Mohon Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam damai untuk Indonesiaku, rahayu bagi kita semuanya. Saya Panglima CCTV Nusantara Bersatu mengomandokan, menginstruksikan dari bumi Pendekar Madiun, Jawa Timur, menyampaikan kepada Bapak Kapolri, Bapak Jenderal, menyikapi dengan ajaan people power oleh Rocky Gerung dan kawan-kawannya tanggal 10 Agustus. Mereka mengatakan membuat gara-gara. Ini bukan main-main. Ini adalah provokator dengan jelas memperpecah belah bangsa Indonesia. Bahkan hendak melengsarkan presiden yang terpilih, Presiden Jokowi. Saya Panglima CCTV Nusantara dari bumi Pendekar, Jawa Timur, mengajak, menghimbau, mengomandokan untuk tanggal 10 Agustus, jikalau terjadi chaos, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, saya menghimbau pemerintah melakukan tindakan tegas terhadap presiden yang terpilih, yang dipilih oleh rakyat, yang akan menyelesaikan di tahun 2024. Jadi saya minta Bapak Kapolri, Bapak Jenderal untuk menghadapi kelompok-kelompok yang akan mengacaukan tanah air NKRI ini, bumi Pancasila ini. Dan saya bersama dengan pasukan CCTV Nusantara Jawa Timur mendukung TNI Polri, satu komando. Jikalau ada perintah dari Bapak Kapolri,
dari Bapak Jenderal, kami siap untuk menurunkan pasukan seluruh Nusantara untuk menjaga bumi NKRI ini, bumi Pertiwi ini, bumi Bhinneka Tunggal Ika ini, bumi Pancasila ini. Saya minta Rocky Gerung dengan kawan-kawannya bertanggung jawab jikalau di tanah Ibu Pertiwi ini kalau ada sampai terjadi pertumpahan darah, Anda yang harus bertanggung jawab untuk tanah air Indonesia ini. Siapa Anda sebenarnya? Siapa di balik komando Anda? Saya menghimbau untuk masyarakat, para solidaritas NKRI, solidaritas Pancasila, solidaritas Bhinneka Tunggal Ika, solidaritas Pak Jokowi. Kita satukan komando, kita jaga dan kita kawal pemerintahan sampai selesai tugasnya. Merdeka, merdeka, merdeka. Begitu. Hai, tolol Rocky Gerung, anjing Rocky Gerung. Manusia bau sampah mulutnya. Kalau bacot nggak punya otak. Inilah manusia yang mengadu masyarakat. Ini manusia nggak mau Indonesia maju. Ini bangsat ini, Rocky Gerung, tolol. Emang Indonesia milik elu, Rocky Gerung? Weh, Rocky Gerung, anjing, dajjal, iblis. Jangan seenaknya wudel kamu marah-marah yang tidak bersalah. Rocky Gerung, tolol. Pergi dari Indonesia. Kenapa polisi nggak nangkep Rocky Gerung ya? Orang seperti Rocky Gerung itu bikin hancur Indonesia. Gerombolan cendana, nggak ada otaknya. Rocky Gerung, iblis. Jangan beraninya sama Pak Jokowi. Pak Jokowi masih dicintai sama rakyat. Pak Jokowi orangnya baik, jujur, baik hati. Nggak seperti lu, Rocky Gerung, dajjal. Tolol, Rocky Gerung. Camakan mulut kamu ya, sebentar lagi. Ada yang bales. Hai Rocky Gerung, kau telah menghina kepala negara, kau telah menghina Presiden Republik Indonesia. Saatnya kau harus dijebloskan ke penjara. Hai Bapak Kapolri, tangkap itu Rocky Gerung, tangkap, jebloskan ke penjara. Harus masuk penjara. Oke? Salam NKRI. Lagi viral terkait video Rocky Gerung yang menghina Jokowi. Di mana? Pertama, kita harus cari perkara kepada Presiden Jokowi. Kedua, bajingan tolol. Ketiga, bajingan pengecut. Saya Noviana meminta kepada Kapolri dan semua aparat terkait agar segera menindak tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 218 Ayat 1 KUHP. Dan ingat kepada Kapolri dan pihak-pihak terkait, jangan jadikan ayat 2 Pasal 218 ayat 2 untuk membela Rocky Gerung. Betul, negara kita adalah negara demokrasi. Semua warga negara memiliki hak prerogatif untuk mengeluarkan pendapat. Tetapi ingat, semua harus dilakukan dengan cara-cara yang sopan. Tetap ada norma-norma yang harus dijaga. Sementara Rocky Gerung tidak menjaga norma-norma dan aturan tersebut. Jadi, jika Kapolri
dan pihak-pihak terkait terutama Kapolri tidak bisa menindak tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung, maka dengan segala hormat saya meminta Kapolri lebih baik mengundurkan diri dari jabatannya. Oke, dan untuk semua rakyat Indonesia yang memang mencintai Jokowi, saya dan teman-teman di Jakarta akan segera mengadakan aksi untuk menuntut tegas apa yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Mohon dukungan, mohon support doanya agar aksi saya dan teman-teman di Jakarta nanti berjalan lancar untuk menuntut keadilan agar Rocky Gerung segera ditangkap dan dipenjara agar menjadi suatu efek jera buat seluruh rakyat Indonesia tidak bisa semena-mena menghina presiden. Oke, salam NKRI.